Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arafi Samsul Ibrahim, NIM 190512140882. Di sini saya akan menjelaskan bahwa isi dari laporan saya, laporan simulasi jaringan komputer, studi kasus jaringan di PT Selikur Jaya. Rancang bangun jaringan di perusahaan atau instansi. Deskripsi tentang PT Selikur Jaya. PT Selikur Jaya adalah perusahaan di bidang konstruksi. Di komunikasi data ini sangat perlu ada di perusahaan ini dikarenakan untuk memudahkan mengirim atau menerima data secara lokal. Kondisi instansi yang ada saat ini masih belum menggunakan sistem jaringan komputer secara optimal. Jadi kemudahan komunikasi belum mencapai taraf yang maksimal. Di dalam ruangan kerja PT Selikur Jaya memiliki 7 fasilitas komputer dan 1 printer yang terhubung dengan jaringan subnetting di staf lantainya. Sedangkan untuk beberapa karyawan masing-masingnya membawa laptop sendiri yang biasanya gantian menggunakan jaringan LAN. Para karyawan sering mengeluhkan kesulitan mereka dalam bekerja. Hal ini dikarenakan belum adanya jaringan komputer yaitu Wi-Fi yang memungkinkan mereka bekerja dengan nyaman merupakan permasalahan yang perlu dipecahkan. Untuk skenario rancangan bangunan dalam jaringan komputer. Dalam percobaan ini kita akan mencoba untuk menyimpulkan atau mensimulasikan jaringan yang ada, yaitu jaringan subnetting dengan jaringan Wi-Fi untuk karyawan yang akan dihubungkan masing-masing lantai dengan router seperti pada yang ada di gambar. Nah, contohnya seperti ini. Kalau semisal kurang jelas, seperti ini untuk contohnya. Kemudian device yang dibutuhkan. Untuk device PC1 yaitu IP networknya 192.168.1.2, subnet maxnya 255.255.255.0, IP gateway-nya 192.168.1.1, PC2 192.168.1.3. Untuk subnet maxnya 255.255.255.0. Untuk IP gateway-nya 192.168.1.1. Untuk PC yang ketiga 192.168.1.4. Untuk subnet maxnya 255.255.255.0. IP gateway-nya 192.168.1.1. Untuk PC 4-nya 192.168.1.5. Subnet maxnya 255.255.255.0. IP gateway-nya 192.168.1.1. Untuk PC yang ke-5 itu IP networknya 192.168.1.6. Subnet maxnya 255.255.255.0. Untuk IP gateway-nya 192.168.1.1. Untuk PC6, nah PC6 ini maaf ya, ini belum saya isi. Jadi untuk PC yang 6 ini IP networknya 192.168.1.7. Untuk subnet maxnya 255.255.255.0. Untuk IP gateway-nya 192.168.1.1. Untuk PC yang ke-8, untuk PC ke-8 ini sampai PC yang ke-14 itu berada di lantai yang kedua atau di lantai 2. Jadi PC8 192.168.2.2. Untuk subnet maxnya
255.255.255.0. Untuk IP gateway-nya 192.168.2.1. Untuk WC yang ke-9, IP network-nya 192.168.2.3. Untuk subnet max-nya 255.255.255.0. Untuk IP gateway-nya 192.168.2.1. Untuk IP yang 10, IP network-nya 192.168.2.5. Untuk subnet max-nya 255.255.0. Untuk IP gateway-nya 192.168.2.1. Untuk PC yang ke-11 itu IP network-nya 192.168.2.5. Untuk subnet max-nya 255.255.255.0. Untuk IP gateway-nya 192.168.2.1. Untuk PC yang ke-12, IP network-nya 192.168.2.6. Untuk subnet max-nya 255.255.255.0. Untuk IP gateway-nya 192.168.2.1. Untuk PC yang ke-13 itu IP network-nya 192.168.2.6. Subnet max-nya 255.255.255.0. Untuk IP gateway-nya 192.168.2.1. Untuk PC yang ke-13 itu IP gateway-nya 192.168.2.8. Untuk subnet max-nya itu 255.255.255.0. Untuk IP gateway-nya 192.168.2.1. Untuk IP yang ke-14 192.168.2.8. Subnet max-nya 255.255.255.0. Untuk IP gateway-nya 192.168.2.1. Kemudian menuju ke printer yang pertama. Printer yang pertama ini masuk ke dalam lantai 1. Jadi saya namain printer 1. Itu IP network-nya 192.168.9. Untuk subnet max-nya 255.255.255.0. IP gateway-nya 192.168.1.1. Printer yang kedua ini masuk ke lantai yang kedua nih. Itu IP network-nya 192.168.2.9. Subnet max-nya 255.255.255.0. Untuk IP gateway-nya 192.168.2.1. Kemudian laptop yang pertama 169.254.170.112. Untuk subnet max-nya 255.255.0.0. Untuk IP gateway-nya itu 0000. Laptop yang kedua IP network-nya 169.254.170.112. Itu subnet max-nya sama seperti yang di atas. Untuk IP gateway-nya sama yang seperti di atas. Laptop yang ketiga 169.254.170.1.1.113. Itu subnet max-nya sama seperti yang pertama, IP gateway-nya sama yang seperti yang sama. Untuk laptop yang keempat 169.254.170.1.15. Untuk subnet max-nya sama seperti yang di atas. Untuk IP gateway-nya sama yang seperti di atas. Untuk laptop yang keempat IP network-nya 192.170.1.114. Untuk subnet max-nya sama yang seperti di atas. Untuk IP gateway-nya sama seperti yang di atas. Untuk laptop yang keempat saya ulangi lagi. Untuk laptop yang kelima 169.254.170.11.5.
Untuk subnet max-nya sama seperti yang di atas, dan IP gateway-nya sama yang seperti di atas. Untuk laptop yang ke-6 169.1.254.170.116. Untuk subnet max-nya sama yang seperti di atas dan IP gateway-nya sama yang seperti di atas. Untuk server ini cuma satu, yaitu IP network-nya 192.168.3.2. Untuk subnet max-nya itu 255.255.255.0. Untuk IP gateway-nya 192.168.3.1. Untuk wireless R atau wireless lantai 1 itu 192.168.1.2. Untuk subnet max-nya 255.255.255.0. Untuk IP gateway-nya 192.168.3.1. Saya ulangi lagi, dari IP gateway dari wireless router yang pertama itu 192.168.1.1. Untuk wireless router yang kedua yang berada di lantai 2 itu IP networknya 192.168.2.2. Untuk subnet max-nya 255.255.255. Untuk IP gateway-nya 192.168.2.1. Kemudian konfigurasi routing pada masing-masing router. Jadi router yang pertama itu menyambung ke lantai yang pertama. Jadi IP networknya 192.168.1.2. Untuk netmax-nya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya 192.168.1.1. Untuk router yang kedua itu IP networknya 192.168.2.2. Untuk netmax-nya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya 192.168.2.1. Untuk router yang ketiga itu 192.168.3.2. Untuk netmax-nya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya sendiri itu 192.168.3.1. Langkah yang pertama atau langkah percobaan dan pengujian. Jadi untuk yang pertama, skema jaringan pada software Cisco Packet Tracker seperti pada yang gambar di atas, yang nomor 1 itu. Langsung saja berikut ini. Jadi langsung kita bikin skemanya seperti ini, yang terdiri ada satu router, kemudian satu server, kemudian ada switch-nya ada 2, yang di lantai yang pertama dan lantai yang kedua, kemudian ada wireless router 2, yaitu di lantai yang pertama dan lantai yang kedua. Kemudian ada apa ini? Ada access point ada 2, yaitu yang pertama dan yang kedua. Kemudian setiap lantainya juga ada 7 PC. Kemudian ada satu printer di setiap lantainya. Kemudian ada 3 laptop juga yang di setiap lantainya. Lantai 1 ada 3, lantai 2 ada 3. Kemudian konfigurasi masing-masing device sama seperti tabel baik IP network, netmax maupun IP gateway. Jadi seperti ini. Nih, contoh untuk PC yang pertama seperti ini. Untuk IP networknya langsung saja kita lihat. Nah, nih untuk IP networknya
Oh maaf, sebentar. Ini belum saya kasih taruh. Jadi seperti ini. Untuk IP address-nya, untuk default gateway-nya, untuk subnet max-nya. Oh salah. Address already used. Oh ini sudah jadi seperti ini. Nah. Oh maaf. Bentar. Jadi 2. Nah, jadi seperti ini. Nah, cocok. Seperti ini untuk IP address-nya 192.168.1.2. Untuk subnet max-nya sama juga, untuk default gateway-nya juga sama. Kemudian untuk PC yang kedua ini, yang belakangnya ada 3-nya ini. Nah, langsung saja kita cek. Oke, sama seperti tabel juga. 192.168.1.3. Untuk subnet max-nya juga sama, default gateway-nya juga sama. Untuk PC yang ketiga kemudian, PC yang ketiga nih cuma diganti belakangnya 4. Oke, langsung saja kita lihat desktop IP configuration. Nah, untuk IP address-nya nih 192.168.1.4. Untuk subnet max-nya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 192.168.1.1. Itu juga sama. Untuk PC yang keempat itu kita lihat dulu. Nah, ini belakangnya 5. Ini juga sama. Coba lihat. Sama-sama lihat. Nah, PC yang 4 ini juga sama juga subnet max-nya, IP gateway-nya juga sama. Untuk kemudian untuk PC yang ke-5. Untuk PC yang kelima kita lihat. Jadi IP address-nya belakangnya 6, 192.168.1.6. Subnet max-nya sama 255.255.255.0. Untuk gateway-nya 192.168.1.1. Kita cek sama-sama. Ya. PC 6 ya. Ini juga sama. Oke. Benar. Oke. Kemudian untuk PC selanjutnya kita menuju ke PC yang ke-6. Untuk kita ke PC yang ke-6, kita lihat IP address-nya. Ini IP address-nya 7 dan subnet max-nya sama, gateway-nya juga sama. Coba kita cek. Oh, juga sama juga, Bung. Kemudian coba kita cek dulu, bentar. Coba kita cek kembali dari PC yang ke-5 itu 2, 3, 4. Coba kita cek 4, 5. Benar. 6. Benar. PC yang ke-6, 7 ya juga benar. Nah, benar. Untuk PC yang ke-6
192.168.1.7. Subnet max-nya 255.255.0. Untuk IP gateway-nya juga 192.168.1.1. Kemudian kita lihat untuk page yang berikutnya. Untuk page yang berikutnya, IP address-nya 192.168.1.8. Kemudian subnet max-nya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 192.168.1.1. Kita lihat sama-sama untuk di Word-nya, di tabelnya. PC7 juga sama. IP network-nya juga plugnya 8. Menurut saya PC juga udah selesai. Kemudian coba kita lihat untuk itu untuk printer. Jadi printer yang pertama 192.168.1.9. Oke, coba kita lihat untuk printer. Nah, untuk printer IP address-nya 192.168.1.9. Subnet max-nya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya juga sama. Kemudian untuk printer yang kedua untuk printer yang kedua 192.168.2.9. IP subnet max-nya 255.255.255.0. Oke, menurut saya udah selesai. Kemudian untuk ganti hardware yang ada pada masing-masing laptop dengan LAN chart agar bisa terhubung dengan WiFi. Ini sudah saya ganti hitungannya. Coba saya kasih yang baru. Saya masukkan ke sini. Ini yang baru. Kemudian kita klik. Kemudian kita ganti. Kita matikan terlebih dahulu. Kita ganti. Oke. Kita ganti. Terus kemudian kita nyalakan. Kemudian desktop, PC wireless. Kemudian kita konekkan. Untuk kita konekkan, kita tunggu sebentar. Kita masukkan ke lantai yang pertama. Kita masukkan passwordnya, yaitu sleepguru21. Oke, kita konekkan. Oke. Ini kita juga udah connect. Coba kita kasih untuk yang di lantai yang kedua. Itu untuk tadi yang lantai yang pertama. Kita ganti hardware-nya, kita matikan terlebih dahulu. Kita pindah, kita bongkar, kemudian kita pasang lagi yang baru, kita nyalakan lagi. Dan kita desktop, PC wireless, connecting. Tunggu sebentar. Nah, kita sambungkan ke lantai yang kedua. Kemudian kita kasih passwordnya 21. Alhamdulillah udah sampai. Nah, udah bisa. Kemudian untuk memastikan bahwa jaringan telah terhubung dengan benar, lakukan uji coba ping pada command per device, contoh ping ke IP tujuan. Sekarang coba kita uji coba. Kita coba untuk PC yang ini.
Coba ini PC yang pertama untuk mapping. Coba tapping tam dua. Kita coba. Nah, untuk PC yang pertama, untuk PC-nya udah bisa. Coba kita yang laptop. Kita pin menuju ke PC yang pertama. Coba ping 192.168.1.2. Kita sabar untuk menunggu. Ternyata gagal untuk ke PC. Ternyata gagal. Benar, coba kita cek lagi. Kemudian kita coba kita run. Terus 192.168.1.3. Juga nggak bisa. Coba kita nanti untuk mencoba gimana caranya. Coba aja ini. Untuk ping 192.168.3.1. Ternyata juga nggak bisa. Oke. Kita cek. Coba kita cek lagi. Apa itu? Coba bisa. Kita terus ini juga ini udah bisa. Sekian dari saya. Sama kan tadi, sama jika bisa bakal muncul seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih banyak.